Nah, kita udah jelaskan baik-baik. Nah, silakan agar Bapak bisa memahami. Ya. Saya tidak menjelaskan. Dan di sini kan kita juga tentunya tidak unjuk rasa. Nah, terus apa, Pak? Ya kita apa namanya Apa? bahwa kita datang ke sini ya dari anggota pimpinan kami sudah berjuang. Iya, artinya Bapak mau menyampaikan aspirasi berarti namanya itu. Ya tapi kan karena mendadak, karena kita nggak bawa alat, nggak bawa apa-apa. Karena mendadak. Menyampaikan aspirasi itu bukan berarti bawa alat. Ya, kan artinya kita hanya ini aja bahwa mereka sudah melihat bahwa pimpinannya datang dari berusaha untuk menyampaikan aspirasi. Ya, yang jelas kita sudah sampaikan. Silakan Bapak meninggalkan tempat ini, Pak. Monggo silakan, Pak. Ada hal, Pak. Kenapa? Semua manusia punya hak dan kewajiban, Pak. Iya. Walaupun apa Dan semua apa ada aturan mainnya. Semua ada aturan mainnya. Iya, Pak. Kan kurang aja. Udah, ini Pak, saya nggak perlu debat khusus sama Bapak. Tidak akan selesai. Ya, kalau mau debat kita cari tempat lain. Ya, tidak akan selesai. Secara waktu juga masih Aturan main menyampaikan pendapat juga ada waktunya, Pak. Ya, ini udah menjelang berakhir waktunya menyampaikan pendapat. Ya, saya berharap Bapak bisa memahami. Monggo silakan, Pak. udah, Pak. Coba kita ada jam lah. Kita ini bukan dalam posisi tawar-menawar, Pak. Ya, saya mohon pengertian Bapak. Ya, kita tidak usah berdebat lah. Pak, kita kan masa memohon sampai jam 6 aja kan bisa, Pak. Bapak kan udah dijelasin tadi, tidak ada kegiatan di sini. Dan Bapak pasti sudah tahu. Ya, saya mohon maaf, ini saya baik-baik, Pak. Ya, saya persuasif terhadap Bapak. Tinggal Bapak menanggapinya seperti apa. Monggo, Pak, silakan, Pak. Oke, Pak? Ya. Kita apa namanya juga tidak membuat kami tidak buat ini, Pak. Ya, saya sudah sampaikan, Pak. Orang menyampaikan semua ada aturan mainnya. Semua ada aturan mainnya. Ya, Pak. Kan kita penyampaiannya kan sudah di dalam kan. Jangan memaksakan kehendak, Pak. Berikut sini, Pak. Ini waktunya sudah mendekat, Pak. Saya mohon dengan sangat, Bapak tidak perlu kita ngotot-ngototan di sini. Nggak ada gunanya. Ya, Pak. Mohon sampai jam 6 aja. Sesuai dengan aturan. Saya akan buat jam 6. Di sini bukan tempat tawar-menawar, Pak. Di sini bukan tempat tawar-menawar, Pak. Ya. Ya, saya mohon Bapak maaf, mau ya, Pak. membubarkan diri apa dibubarkan? Ini saya kasih pilihan nih, Pak. Tolong jawab. Saya berhak. Saya mau baik-baik mempersilahkan Bapak meninggalkan tempat ini apa bagaimana menurut Bapak? Saya Bapak berhak. Saya memang berhak atau tidak. Saya berhak sudah dibubarkan. Hanya sampai jam 6 lagi, Pak. Kalau kita setengah jam lagi. Ini jam 6 nih, Bapak mau ngapain sampai jam 6? Ya, ini aja diam aja. Lah kalau diam aja di sana juga bisa diam, Pak. Ya udah silakan Bapak bergeser ke situ kalau mau diam sana. Kalau hanya mau berdiam di tempat silakan bergeser ke sana, Pak. Ya, kan nggak jauh-jauh. Ayo Pak, silakan saya kasih tempat. Oh, ya. Ya kalau mau berdiam bedanya apa di sini sama di sono? Ya. Udah Pak, nggak usah ngeyel Pak, ayo Pak, silakan Pak. Sana aja, Pak. Ayo. Sana aja, Pak. Ayo Pak. Ya saya masih baik-baik ini Pak. Sana aja, Pak. Saya persilakan Bapak meninggalkan tempat dengan baik-baik. Tidak perlu kita ngotot-ngototan. Ayo Pak, silakan Pak. Mas, silakan Mas. Silakan. Ayo silakan Pak. Udah Pak, nanti sana Pak. Udah jauh-jauh jalan aja. Kalau perlu sampai jembatan orang. Udah, nggak usah. Ini kita nggak usah debat di sini, Mas. Saya udah sampaikan, sudah jelaskan, saudara.
Bapak. Udah silakan Pak, nggak usah berdebat sama saya. Silakan. Pak, itu kan pelayan masyarakat. Tahu justru saya melayani Bapak ini Pak, makanya saya baik, saya melayani Bapak dengan baik. Saya melayani Bapak juga ada aturannya Pak. Ini harusnya sudah diperingatkan agar membubarkan diri. Ini udah waktunya Pak, setengah jam sebelumnya. Maka 1 jam sebelum itu sudah kita memperingati. Bukan berarti jam nanti baru Anda mau siap-siap. Udah nggak usah debat, silakan Pak. Tolong rekan-rekan wartawan di sana Pak, agak jauh. Pak bisa dijelaskan tujuannya kenapa seperti ini Pak? Nah, jadi begini, kan kami itu mau melaksanakan aksi itu tanggal 6, 7, dan 8 mogoknya. Karena DPR, jadwal DPR paripurna itu kan tanggal 8 ya, tanggal 8 paripurna. Makanya kita jauh-jauh hari sudah memberitahukan kepada mereka bahwa tanggal 6, 7, 8. Tiba-tiba DPR kita tahu kan, dia seolah kayak selintas-selintut lah rapatnya itu. Hari Jumat malam pindah ke hotel, Sabtunya di Hotel Sheraton, Minggu di Swiss Bell Hotel, kemudian Senin di Novotel. Nggak jelas, kemudian tiba-tiba selesai agenda itu kan. Kita bisa lihat tadi itu di YouTube ya, dengan apa namanya, dengan tanpa argumen yang jelas lah, kita bisa lihat gitu kan. Kemudian yang kedua, tiba-tiba paripurna yang jadwal tanggal 8 dimajukan tanggal 5, dan saya mengikuti rapat-rapatnya, bambu semua. Tiba-tiba itu anggota DPR pun banyak yang protes. Nah kemudian karena jadwal kami itu mogok itu pokok nasional tanggal 6, 7, dan 8, ya kan nggak ada gunanya kalau paripurnanya dimajukan hari ini. Saya juga, kenapa mereka membuat agenda yang tiba-tiba? Memang mereka ingin menghindari ya. Jadi menurut saya DPR ini pengecut ya, jadwal itu bagaimana menghindari aksi-aksi kami yang tanggal 6, 7, 8 itu. Tiba-tiba tanggal 5 hari ini sore lagi dan mendadak gitu. Ya, menurut saya ini nggak masuk akal. Satu proses undang-undang yang berkait dengan 51 juta buruh formal. Ya, kita sudah berikan agendanya. Waktu itu pun kita sudah sepakat dengan beberapa fraksi. Kita tahu sendiri hari pertama itu 5 fraksi yang menolak, kan gitu. Tiba-tiba satunya ada perubahan. Gitu ya, saya nggak, itu kan proses nggak jelas menurut saya. Nah kemudian tiba-tiba rapat tanggal 5 dimajukan, sore lagi kita nggak tahu semua, teman-teman kita mantau, wah tiba-tiba begini. Makanya gimana nih Arif sebagai pimpinan, ya sudah saya datang ke sini aja. Tapi teman-teman bagi yang memang mau karena tanggal 6 sudah nggak ada gunanya, kita ya datang ke sini lah, kira-kira gitu ya, datang ke sini untuk ya menyampaikan aspirasi lah sebisa-bisanya ya. Nah perkaraannya COVID kan, kita jaga jarak. Kemudian kita menggunakan kemarin waktu tanggal 6, 7, 8 itu di lingkungan pabrik masing-masing ya, jadi mogok nasional nggak keluar karena ada COVID. Kalau nggak ada COVID, kita akan habis-habisan demo di sini, gitu ya, akan besar-besaran. Kita keselamatan kita utamakan, ya. Yang kedua, ini DPR mestinya pada saat kondisi begini harusnya dia itu kita menghadapi COVID dulu, COVID-19 ini bersama-sama, bahu membahu, jangan membuat keputusan yang kontroversial. Yang kemudian mereka bisa rapat terus, kita nggak bisa unjuk rasa dengan alasan COVID kita dibubarkan.
Padahal kita hanya nggak banyak gitu. Kan bisa jaga jarak juga kita. Kita di alasan dibubarkan gitu. Ya. Sementara mereka dengan semena-mena rapat yang sebetulnya menyangkut kepada sudah kita tolak berkali-kali. Ya. Kan dia yang tidak ya, yang kurang beradab lah menurut saya. Kita nggak bisa unjuk rasa, mereka terus meneruskan sesuatu yang kontroversial. Mestinya kan dia berhenti dulu. Pak Jokowi itu waktu itu presiden mengatakan ditunda, ya kan, rasa ketenakerjaan itu, kira-kira gitu. Nah, itu kan membuat kita kecewa. Gimana kita hak kita hilang, tapi hak mereka diteruskan. Kemudian, kalaupun undang-undang disahkan hari ini, apakah investasi akan datang? Kondisi COVID begini nggak mungkin, investasi nggak mungkin datang. Ya, investor dalam kondisi begini dari mana dia mau orang mereka sendiri sedang kesulitan itu kok, sedang kesulitan banyak PHK, banyak ini gitu. Kenapa sih nggak ditunda dulu oleh mereka? Kenapa kita nggak bicara fair-fairan di atas di meja berunding? Ya, kalau mereka mengatakan LKS sudah memutuskan, itu bohong. Makanya aksi unjuk rasa 678 itulah buruh yang real. Ya, yang organisasi serikat pekerja yang masanya real, yang mayoritas dari pekerja gitu. Ya, kira-kira itu. Nah, pada hari ini kita hanya datang saja. Ya, kalau bahasa kami ini ingin menuntaskan perjuangan lah. Ya, ingin menuntaskan perjuangan apapun hasil DPR. Kita akan apakah mau demo mau itu nanti urusan yang lain kan. Tetapi kita menuntaskan. Itu pun hanya di situ, nggak boleh juga. Gimana keadilannya? Maksudnya menuntaskan itu apa ya Pak? Pengen masuk ke dalam atau gimana Pak? Ya, ingin menyuarakan lah. Menyuarakannya dalam hal apa? Demo di depan DPR atau masuk ke dalam? Ya kan, di depan DPR biasanya DPR itu memberikan kesempatan perwakilan untuk Jadi Bapak ingin coba ikut rapat paripurna ya kan, itu kemarin kalau bisa datang ke sana melihat gitu kan, kira-kira begitu. Datang ke sini berapa orang Pak? Naik apa ya? Jadi gini, karena ini mendadak. Ya. Bapak tahu dari mana ini mendadak? Baca berita atau dapat informasi? Dapat informasi, kita tanya terus memang kepada anggota dewan yang ada di sini, rapatnya kapan? Kita update terus. Nah, pada pagi tadi sampai jam siang tidak akan ada rapat paripurna. Ya, dari kemarin tuh nggak ada, Nanti dapat infonya Bapak tadi sore? Ya tadi sore, dapat infonya, dapat dilobat, tiba-tiba ada paripurna sekarang. Nanti Bapak pas dapat info itu langsung ke sini? Iya. Naik apa Pak? Ya saya naik angkutan umum. Berapa orang Pak ya di sini? Ya ini masing-masing, ada yang bawa kendaraan sendiri, ada yang motor, ya saya juga nggak tahu berapa. Yang jelas mereka Berarti Bapak datang ke sini itu sendirian atau dengan teman Bapak? ya sendiri-sendiri. Kalau Bapak sendiri datang sini Ya. dari mana Pak? Lokasi? Saya dari Cakung, dari kantor DPP. Siapa itu aja saya Pak, dengan Bapak siapa maaf ya? Arif Minardi. Selaku Pak ketua. Saya Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik dan Mesin. Siapa izin terakhir dari saya Pak, mau ke polisi izin kontak dong Pak. 081 221 61 57 62. Siap, makasih Pak. Oh, berarti untuk besok ini rencananya gimana dari teman-teman FPI sendiri? Ya besok kita akan melanjutkan aksi. Tetap akan dilanjutkan. Kita akan lanjutkan. Berarti mogok menolak UU, bukan menolak RUU gitu ya? Iya. Oke. Jadi ganti. Diganti. R-nya diganti UU. Itu aja. Berarti besok akan bersama berapa masa Pak? Nah kalau besok kan di mogok. Mogok jadi nggak kerja. Oke. Karena ada COVID kan nggak boleh, ya kan? Yang di mogoknya di lingkungan pabrik unjuk rasanya, gitu loh. Sehingga tidak selamat dari COVID lah, gitu kira-kira. Pak, mau nomor HP dan nomor apa lagi? Ya 081 Berapa Pak? 081 22